Buka celana dalammu, ucap dokter cantik itu pada Anin yang kini telah berada di atas ranjang seukuran tubuhnya. Anin menerang salipannya saat dia diperintahkan membuka celana dalam. Tapi Anin tetap menurutinya. Buka kakimu selebar mungkin. Titah dokter cantik itu lagi. Untuk apa dokter? Tanya Anin malu. Untuk apa lagi? Selain memeriksa statusmu. Katus dokter cantik itu tapi masih dengan wajah lesungnya. Apakah perlu dok? Saya masih perawan, tapi apakah saya boleh meminta satu hal pada dokter? Tanya Anin pelan tapi masih terdengar. Apa yang ingin kamu minta dariku? Kalau kamu memintaku untuk membebaskanmu, maaf aku tidak bisa. Aku juga salah satu dari kalian yang dijual. Tapi aku masih beruntung karena aku seorang dokter kandungan. Dan dibeli oleh bos hotel ini. Dan ditugaskan untuk memeriksa keperawanan gadis-gadis di sini. Jawab dokter cantik itu sedih mengingat masa lalunya. Maksud dokter juga pernah dijual. Kan Pak Anin tidak percaya. Iya, aku menjual diriku untuk membiayai operasi jantung adikku. Aku benar-benar menyesal kenapa tidak menjadi dokter ahli jantung saja. Dan sekarang adikku sudah meninggal seminggu yang lalu. Aku terlambat dan aku benar-benar menyesal. Dan kamu kenapa juga menjual diri? Pasti karena orang tuamu tidak sanggup membayar cicilan? Atau kamu jadi penebusnya? Sama dengan gadis-gadis lainnya. Mereka jadi korban keegoisan orang tua mereka sendiri. Ucap dokter cantik itu dengan berdedang air mata, mengingat sosok adiknya yang telah tiada. Saya sama dengan dokter. Saya berada di sini untuk menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi saya masih beruntung karena adik saya sekarang sudah sembuh dari penyakitnya. Dokter yang sabar ya. Saya yakin adik dokter pasti sudah tenang di alam sana. Jawab Anin ikut berduka cita. Anin paham sekarang kenapa dokter cantik itu terlihat lesu. Anin tidak bisa membayangkan jika dia juga terlambat menyelamatkan nyawa adiknya. Dan sekarang Anin merasa sangat beruntung. Dan dia telah siap menjadi wanita murahan, wanita bayaran, wanita jalan, apapun itu namanya. Sekarang Anin benar-benar ikhlas menjadi menjalani perawasi barunya kelak. Benarkah? Beruntung sekali kamu. Adikmu pasti bangga punya kakak yang sangat menyayanginya. Kamu harus menerima takdir yang sudah digariskan Tuhan untukmu. Aku yakin suatu saat nanti akan ada hari bahagia untuk kita. Jadi apa permintaanmu? Kalau aku bisa, aku akan membantumu. Ucap dokter cantik itu. Terlihat wajahnya sudah berseri karena menemukan teman untuk mencurahkan isi hatinya. Dan sekarang dia merasa lebih baik. Tolong katakan pada mereka kalau saya sudah tidak suci lagi. Pinta Anin memelas. Untuk apa? Tanya dokter cantik itu. Anin tidak menjawab, Anin hanya menundukkan wajahnya. Dan dokter cantik itu paham bahwa sebenarnya Anin masih sedikit ragu dengan pilihannya. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Kau sudah memilih jalan yang tepat, jadi semangatlah. Mungkin kedepannya hidupmu akan lebih sulit, tapi ingat, jangan pernah menyerah walau kau harus menjalaninya. Dengan merangkak tidak dengan terbang. Aku yakin kau pasti bisa. Ucap dokter itu menyemangati Anin. Terima kasih banyak dokter. Saya berjanji akan bertahan dan saya akan tidak pernah melupakan kebaikan dokter. Ucap Anin terharu. Acara lelang ilegal itu rata-rata dihadiri oleh para pengusaha-pengusaha kelas atas. Dari yang tua hingga pengusaha-pengusaha muda yang sangat berkuasa. Sekarang adalah giliran Anin untuk dilelang. Anin saat ini memakai ligre seksi berwarna merah. Sangat kontras dengan kulitnya yang begitu bersih dan mulus. Dengan memakai ligre seksi itu benar-benar mengekspos seluruh bagian tubuh profesional Anin yang saat ini dia sembunyikan di balik baju-baju yang kedodoran. Anin yang tingginya mencapai 167 cm berbeda dengan 8 cm dengan Aurel yang memiliki tubuh 175 cm. Tapi siapa sangka di balik tubuhnya yang terbilang kurus ternyata berisi pada bagian-bagian tertentu yang selama ini dia sembunyikan. Anin mempunyai bentuk tubuh S-line yang benar-benar sempurna. Kaki jenjangnya yang mulus, gunung kembarnya yang punya ukuran D. Sedikit menyembel di balik ligre seksi itu. Belas. Kulitnya yang sedikit berwarna gelap semakin menambah kesan seksi yang melekat pada dirinya. Kini Anin hanya pasrah saat dia digiring memasuki sebuah sangkar. Anin didudukkan di dalam sangkar itu dengan kedua tangannya yang terikat di sebuah tiang di dalam sangkar itu. Sudah tidak ada lagi kehormatan yang harus dia jaga. Anin yang dulunya adalah seorang gadis yang polos kini berubah 99% menjadi seorang wanita yang menjual tubuhnya demi uang. Mulai detik ini juga Anin adalah seorang wanita jalang. Buliran-buliran bening kini jatuh dari kedua sudut matanya. Anin begitu membenci dirinya yang sekarang. Tidak lama kemudian tirai berwarna merah itu terbuka dan semua mata tertuju padanya memandangnya dengan penuh nafsu hawa. Seorang perempuan yang saat ini berada di hadapan kita semua adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan juga seksi. Walaupun sudah tidak perawan lagi, tapi tidak akan membuat rugi jika membelinya. Kalian semua bisa melihat bagaimana lekuk tubuhnya yang sangat indah dan menggoda. Dia juga seorang wanita yang sangat jago dengan urusan ranjang. Dijamin jika akan sanggup memuaskan bapak-bapak dan kakak-kakak semua.
yang tidak akan membuat bosan jika dijadikan simpanan atau peliharaan. Kami akan buka hanya 1 miliar rupiah untuk nona seksi ini, ucap pembawa acara itu dengan lantang. Dapatkan wanita itu, berapapun harganya, ucap Presdirsilin saat mensekretarisnya yaitu Sekretaris Cao. Ternyata acara pelelangan itu juga dihadiri oleh seorang Presdirsilin pewaris perusahaan terbesar se-Asia. Sesuatu yang tidak sangka-sangka telah terjadi padanya. Bagaimana tidak? Hanya dengan melihat seorang wanita seksi yang kini dikurung di dalam sebuah sangkar mampu membuat senjatanya bangun dari tidur panjangnya selama kurang dari 11 tahun. Presdirsilin dinyatakan impoten setelah selamat dari sebuah kecelakaan kapal yang terjadi 11 tahun yang lalu. Bukannya bahagia karena sudah menemukan perempuan yang selama ini dia cari-cari, tapi Presdirsilin malah murka saat tahu wanita yang telah mampu mengganggu senjata pusakanya adalah seorang wanita murahan yang rela menjual tubuhnya demi uang. Murka itu sudah pasti. Dia berharap wanita satu-satunya bagi dirinya adalah wanita yang suci dan bukannya yang bekas seperti yang lain. Baik tuan, jawab Sekretaris Cao membungkukkan dua bagian tubuhnya. Saat Presdirsilin menjauh darinya, barulah Sekretaris Cao mengangkat tubuhnya dan mulai melakukan perintah dari tuannya. Anin masih betah pasrah saat 2 orang pengawal membawanya masuk lift menuju lantai 20. Begitu sampai, Anin dibuat tercengang melihat kemewahan di lantai itu. Berbeda dengan lantai lainnya yang punya banyak kamar pintu di setiap sudutnya. Tapi di lantai 20 dibuat layaknya sebuah rumah yang sangat mewah. Dilengkapi dengan banyak ruangan yang berbagai fasilitas lengkap. Saat memasuki ruang tamu, Anin dibuat terkejut saat matanya menangkap seorang lelaki berparas tampan dan misterius yang tidak asing baginya. Bagaimana mungkin Anin melupakan malaikat penolongnya? Malaikat penolong yang telah menolongnya 2 kali berturut-turut. Wajah Anin yang tadinya tak bersemangat dan pasrah kini tampak berbinar-binar saat memandangi pria tampan yang kini tengah duduk di sofa dengan gagahnya. Kedua pengawal itu mendudukkan Anin di sofa berhadapan dengan Sekretaris Cao. Kedua pengawal tadi telah pergi setelah membungkukkan tubuhnya. Kini tersisa Anin dan Sekretaris Cao di ruangan tamu itu. Apa tuan akan menolong saya lagi? Tanya Anin terbata dengan mengembangkan senyumannya. Saya tidak bermaksud menolong atau membantu, tapi saya hanya menjalankan tugas dari tuan saya untuk membeli nona. Ucap Sekretaris Cao membuat senyuman Anin yang tadinya terukir kini kembali meredup, berubah menjadi lesu dan pasrah saat mendengar ucapan malaikat penolongnya yang kini berubah menjadi seseorang yang akan mengantarkannya menuju neraka tempat barunya. Mari ikut saya nona, ajak Sekretaris Cao lagi, lalu berdiri berjalan menuju sebuah kamar. Baiklah tuan, jawab Anin dengan pasrah mengekor di belakang Sekretaris Cao. Silakan masuk nona, ucap Sekretaris Cao membukakan pintu kamar untuk Anin. Tanpa menjawab, Anin langsung melangkah kakinya masuk ke kamar itu dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ketika Anin sudah berada di dalam kamar, Sekretaris Cao pun pergi dan langsung menutup pintunya rapat-rapat. Kau sudah datang, ucap Presdirsilin mendengar suara bariton milik Presdirsilin. Anin langsung mengangkat wajahnya. Pandangan mereka bertemu. Ada perasaan aneh yang keduanya rasakan. Namun perasaan itu mereka anggap sebuah perasaan jijik dan mual satu sama lain. Anin yang jijik menatap pria yang sayangnya tampan di hadapannya, dan Presdirsilin yang jijik menatap wanita murahan yang sayangnya adalah satu-satunya perempuan yang direspon oleh senjata pusakanya. Kemarilah. Kembali terdengar suara berat itu. Kemudian pemilik suara berat itu meletakkan buku yang tadi dibacanya ke atas nakas, lalu menyandarkan punggungnya di kepala ranjang dengan gagahnya, bagaikan robot yang disetel tuannya. Anin langsung melangkah kakinya perlahan dan duduk di tepi ranjang luas itu. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Berdirilah, buka pakaianmu dan segera lakukan tugasmu, titah Presdirsilin. Anin yang memang telah siap mulai melucuti legrisasi itu dari tubuhnya. Kini hanya Sidi dan Bra yang melekat di tubuh es lainnya yang seksi. Saat jemari lentiknya akan melepaskan tali branya, namun terhenti saat mendengar bentakan dari Presdirsilin. Stop! Bentaknya mengagetkan Anin. Kau memang jalang, ucap Presdirsilin tersenyum sinis. Demi apapun hati Anin begitu hancur. Sakitnya seperti teriris-iris saat mendengar langsung kata yang menjijikan itu. Anin tahu adalah profesi barunya saat ini. Dia harus belajar dan terbiasa menerima kata itu agar nantinya tidak sesakit ini. Anin kira bisa menerima hal itu dengan cepat, tapi sepertinya dia salah. Entah kenapa hatinya begitu sakit. Saat wajah polos aural terlintas di pikirannya, Anin berusaha menatapnya hatinya untuk kebal dengan kata-kata yang mungkin akan lebih kasar yang akan dia dengar selanjutnya. Mulai saat ini juga Anin akan melakukan profesi barunya dengan sempurna dan akan menjadi seorang jalang yang sesungguhnya. Anin
memejamkan matanya menahan sekuat tenaga agar tidak ada butiran-butiran bening yang lolos dari sudut matanya. Menghembuskan napasnya berat saat membuka matanya, Anin memulaikan dengan senyuman menggoda. "Kenapa Tuan? Bukannya tadi Tuan yang memerintahkan saya untuk melepaskan pakaian ini?" ucap Anin mendekati Presdir Silin. Dengan perlahan Anin menaiki ranjang itu dan semakin mendekati Presdir Silin yang masih betah di tempatnya semula. Belajar dari novel dewasa yang pernah ia baca, yang membuatnya menarik nafas berat karena hasratnya kian memuncak. Presdir Silin menggenggam kedua tangan Anin dengan kasar ketika dia mengingat siapa wanita yang berhasil menggodanya saat ini. Mata tajamnya menatap Anin seperti ingin menghancurkannya. "Apa kau melakukan ini karena uang?" tanya Presdir Silin menatap tajam Anin dalam.